Terima kasih senior. Mohon izin untuk mempresentasikan tentang kegawat daruratan bedah pada pasien kanker. Di mana kegawat daruratan onkologi dapat berupa yang pertama obstruksi usus, kedua perforasi usus, kolesistitis dan obstruksi biliar, neutropeni dan nyeri abdomen, kemudian adanya perdarahan, infeksi anorektal, aspek paliatif kegawat daruratan bedah onkologi, di mana kegawat daruratan onkologi medis ada berupa sindrom vena cava superior, chorda spinalis, tamponade perikardial, dan paraneoplastik disease. Kegawat darurat onkologi dapat didefinisikan dengan kondisi akut yang disebabkan oleh kanker atau peneralaksanaan kanker dan membutuhkan intervensi segera mungkin untuk menghindari mortalitas atau morbiditas permanen yang parah pada pasien. Di mana pada pasien kanker yang berisiko mengalami kondisi kegawat daruratan pada pasien dengan malnutrisi, imunosupresi, kapasitas fisiologis yang terbatas, dan efek samping dari tata laksana. Perlu informasi yang tepat terkait pengobatan sebelumnya dan riwayat onkologi pada pasien dalam penanganan pasien kegawat daruratan onkologi. Kegawat daruratan onkologi dapat berupa obstruksi usus, di mana dapat berupa pelekatan atau berhubungan dengan hernia. Kemudian di sini pada pasien kanker, kausa obstruksi akan susah ditentukan apakah karena adesi atau kegawatan, di mana pendekatannya dengan mendapatkan riwayat dengan fokus atau menentukan tipe obstruksi dan apakah obstruksi tersebut parsial atau total atau komplit. Klasifikasi obstruksi berdasarkan lokasi dapat dibagi atas gastric outlet obstruction, small bowel obstruction, dan large bowel obstruction. Berdasarkan derajat obstruksinya dapat berupa parsial, komplit, atau closed loop. Dari etiologi dapat berupa mekanik atau non mekanik. Dari mekanik dapat berupa adesif, hernia, keganasan, atau kompresi instruksi atau instruksi. Dari non mekanik dapat pseudo obstruksi. Di sini penting untuk memperoleh informasi terkait riwayat pengobatan dan kemoterapi dalam mengevaluasi rasio resiko atau benefit pada intervensi pembedahan. Dari pemeriksaan fisik kita mulai dari status hemodinamik pasien. Di mana pemeriksaan abdomen pada pasien dilakukan dengan tujuan untuk menentukan keparahan dari obstruksi, kemungkinan strangulasi, dan adanya hernia pada pasien. Selama evaluasi, pemberian NGT, kateter, dan resusitasi cairan harus diperhatikan. Di sini tujuan tata laksananya harus melakukan intervensi bedah sebelum perkembangan dari iskemik usus. Namun dari temuan fisik berupa demam, takikardia, dan resusitasi dapat menunjukkan adanya iskemik atau bahkan dapat terjadi perforasi. Untuk imagingnya dilakukan penceritaan awal dapat berupa foto poles abdomen atau torak, kemudian dapat dilakukan CT imaging dan gastrografin enema atau sigmoidoskopi untuk menentukan diperlukan untuk menentukan evaluasi obstruksi dari bagian distal. Dari obstruksi usus maligna merupakan sumbatan pada usus halus dan usus besar pada pasien kanker dengan stadium lanjut, di mana kondisi ini disebabkan oleh tumor biasanya pada pasien, tapi kadang tidak terlihat jelas pada penceritaan. Sebagian pengobatan didasarkan pada penelitian retrospektif yang menguraikan morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan tindakan bedah pada obstruksi usus maligna. Di
Di sini dari gastric outlet obstruction mortalitas mencapai lebih tinggi 30% GOO dengan gastrojejunostomi paliatif. Pilih dengan baik dan pertimbangkan dengan penempatan stent endoskopi. Stent kemudian studi sebelumnya di mana stent placement menurunkan waktu lama rawat dan waktu toleransi diet cair, namun meningkatkan gejala obstruksi berulang atau recurrent. Dan direkomendasikan yaitu memberikan stent placement pada pasien dengan angka harapan hidup yang lebih rendah dan gastrojejunostomi pada pasien yang memiliki angka harapan yang lebih tinggi. Untuk obstruksi usus halus, di mana kita yang pertama menentukan lokasi tersering yang mengalami obstruksi, kemudian pada pembedahan tetap dipertimbangkan dilakukan kepada pasien dan dilakukan apabila stent susah dilakukan di luar dari usus halus proksimal. Untuk pembedahan dapat melibatkan bypass atau reseksi. Untuk menentukan kebutuhan operasi dapat menjadi sulit karena tidak semua obstruksi usus parsial pada pasien dari riwayat kanker disebabkan keterlibatan tumor secara langsung, dan juga obstruksi parsial dapat diatasi dengan terapi konservatif. Pada large bowel obstruction, di mana pengobatan large bowel maligna dapat dilakukan metallic stent dan yang dapat diperluas secara endoskopik. Stent ini memberikan efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan open surgery. Kemudian ventilasi tabung gastrostomi menjadi kemungkinan bagi pasien dengan pilihan bedah yang terbatas. Kemudian dari pasien dengan obstruksi usus maligna membutuhkan pendekatan multifaset. Ini untuk tabel untuk terapi dari pembagian obstruksi dari usus. Dapat dilakukan surgery, prosedur, atau hanya pengobatan saja. Kemudian dari pendekatan multifaset pada obstruksi usus maligna, di mana kita dapat melihat imaging stent of disease-nya, nutrisi dari status nutrisi dari pasien dengan pasien fungsi dan performa status pasien, prognosis, dan di mana goal dan resiko yang dapat kita dapatkan dari pemilihan pendekatan untuk manajemen dari pasien tersebut. Kemudian dari kemoterapi yang didapatkan dan kausa dari obstruksinya dapat berupa adesi, tumor, atau yang lainnya. Yang kemudian selanjutnya dari perforasi usus, di mana pasien kanker berisiko mengalami kondisi ini karena efek samping pengobatan imunosupresi atau invasi tumor langsung. Pasien mengalami perforasi usus heterogenik karena mereka sering menjalani prosedur endoskopi dan intervensinya. Di mana perforasi usus dapat disebabkan oleh kondisi yang tidak berhubungan dengan penyakit onkologi atau pengobatan, yaitu ulcus septicum, divertikulosis, dan appendicitis. Mayoritas pasien ya akan ditangani dengan pembedahan, di mana manajemen dan operatifnya juga dapat diberikan. Dari perforasi usus, sebanyak 2% kanker kolorektal mengalami perforasi. Perforasi sebagai hasil dari invasi transmural pada dinding usus secara langsung, kemudian atau sebagai hasil dari obstruksi distal yang memicu terjadinya dilatasi usus proksimal dan perforasi. Kemudian laju mortalitasnya mendekati angka 20%.
Fakulsimab, yaitu antibodi monoklonal yang berhubungan dengan perforasi. Nah, insiden perforasi usus pada pasien yang menerima bevacizumab mencapai 1-2% pada berbagai tipe kanker. Nah, kemudian laju mortalitasnya dalam 30 hari mencapai angka 13-50%. Nah, dari kolesivitis dan infeksi biliar, pasien yang dengan imunosupresi maupun malnutrisi dan pasien yang menerima terapi sistemik berisiko mengalami kolesivitis di mana kausa lainnya dapat berupa embolisasi, hepar, dan biliary stent placement. Pasien kanker juga dapat memiliki cairan intraabdomen atau asites maligna yang mempersulit interpretasi cairan perikolesistik atau penebalan dinding kantong empedu pada USG dan CPO. Scintigraphy hepatobiliar mungkin diperlukan untuk konfirmasi diagnosis dari kolesivitis. Tata laksana bagi pasien kanker dapat atipikal atau tidak semua melalui kolesistektomi, laparoskopi, karena riwayat kemoterapi. Pasien ditangani dengan tuba kolesistomi untuk mencegah penundaan tata laksana atau operasi yang memiliki risiko konversi ke open procedure. Pada operasi biliar ini jarang terjadi dan tata laksana berfokus pada drenase endoskopi dan antibiotik. Metode paliatif endoskopi atau perkutan atau metode bedah ini dapat menjadi pilihan dari terapinya. Obstruksi biliar dari metastase biasanya prognosisnya buruk dengan endoskopi atau perkutan stent placement paling baik dalam menyelesaikan masalah drainase dari cairan pada obstruksi biliar. Ini dapat dipertimbangkan diberikan terapi radiasi dengan atau tanpa kemoterapi. Neutropeni dan nyeri abdomen. Dari neutropeni yaitu merupakan efek toksik yang sering terjadi akibat kemoterapi. Pada nyeri abdomen, pada pasien neutropeni dapat mewakili berbagai kondisi dengan mortalitas yang signifikan. Perlu dievaluasi dalam konsultasinya. Di mana enterokolitis neutropeni adalah salah satu entitas dan merujuk ke enteropati neutropeni, kolitis agranulositik atau tifilitis. Trias diagnosis klinis dari enterokolitis neutropeni adalah jumlah neutrofil yang kurang dari 1000 dan nyeri abdomen dan penebalan dinding usus pada pencerahannya. Kemudian dari pendarahan gastrointestinal pada pasien kanker paling umum ditemukan biasanya berasal dari kondisi angina atau yang paling sering itu ulcus pepticum atau gastritis. Pendekatan diagnosis awal berdasarkan tanda klinis, kemudian dilakukan kontrol endoskopi untuk pendarahan atau gastrointestinal malignansi. Mortalitas postoperatif pada pasien yang melalui pembedahan mencapai angka 10%. Di sini dapat dipertimbangkan endoskopi kedua sebelum dilakukan pembedahan. Tanda pendarahan gastrointestinal bawah pada endoskopi sebagai diagnosis awal yang dapat dilakukan endoskopi sebagai diagnosis awal yang dapat mengkontrol pendarahan dan sebagai prosedur pembedahan elektif. Pembedaan nuklear red blood cell dan angiografi adalah manuver tambahan yang dapat dilakukan. Dari infeksi anorektal pada pasien kanker yang menerima terapi sistemik biasanya berpotensi letal. Studi saat ini menunjukkan bahwa infeksi anorektal berada pada kondisi imunosupresi, kanker yang ulceratif tanpa pembentukan abses dan disarankan dengan himbauan
sebelum memperoleh intervensi pemudahan. Identifikasi abses dan eritema pada pemeriksaan fisik umumnya berhubungan dengan intervensi pemudahan. Dari aspek paliatif, pemudahan paliatif merupakan segala prosedur yang dilakukan untuk mereduksi gejala atau meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan keganasan yang tidak dapat disembuhkan atau berada pada stadium lanjut. Evaluasi pemudahan paliatif dilakukan konsultasi dengan pasien dengan gejala keganasan yang tidak dapat disembuhkan atau stadium lanjut. Stadium lanjut kemudian atau pasien yang dievaluasi terkait gejala hingga komplikasi atau toksisitas dari tata laksana, di mana konsultasi bedah paliatif merupakan suatu prosedur yang kompleks dan memakan banyak waktu. Untuk pendekatannya, Gung, dipercepat dikit, Gung. Dipercepat lagi. Konsultasi bedah paliatif. Ini plus dan benefitnya. Plus benefitnya yang pertama meninjau dari riwayat pasien, kemudian dilakukan summary dari riwayat pasien dan dapat ditentukan prognosis dari kanker tersebut. Nah, untuk menentukan terapi, risiko dan benefitnya. Kemudian superior, di mana obstruksi vena cava superior dapat dihasilkan dari infeksi, fibrosis, trombosis, atau kompresi eksternal oleh karena keganasan. Kanker paru merupakan penyebab utama dari hal tersebut. Biasanya mencapai angka 65–85%. Limfoma, kanker payudara, dan kanker timus adalah penyebab keganasan yang umum terjadi. Di mana manifestasi klinisnya berupa dyspnea, batuk, nyeri kepala, dan pembengkakan vena pada wajah, leher, dan dinding dada. Kemudian terjadi cyanosis dan memburuk saat pasien membungkuk ke depan atau posisi supinasi. Gejala berkembang perlahan dan berkembang selama beberapa minggu. Dapat dilakukan CT angiografi, di mana didapatkan trombosis dari kompresi eksternal. Kemudian dapat diberikan diuretik dan dilakukan evaluasi kepala, pemberian steroid, dan dapat dilakukan intubasi dan terapi radiasi. Tata laksananya terapi spesifik tumor atau trombolisis untuk penghapusan kateter vena. Dari kompresi dan korda spinalisnya, di mana mayoritas pasien mengalami nyeri punggung dan dieksacerbasi melalui gerakan berbaring, batuk, bersin, atau mengejam. Gejala progresifnya berupa kelemahan, mati rasa, retensi urin, dan konstipasi. Untuk imagingnya MRI dapat dijadikan pilihan yang dapat digunakan saat ini. Untuk tata laksananya dapat digunakan steroid, radioterapi, terapi sistemik, atau pembedahan. Kemudian dari tamponade perikardial, tanda dan gejalanya berupa nyeri dada, dyspnea, takikardi, denyut jantung yang menjauh, kemudian distensi vena jugularis, pulsus paradoxus, dan terjadinya hipotensi. Pada EKG-nya biasanya low voltage dengan ekokardiografinya diagnosis dan evaluasi keparahan hemodinamik dari efusi perikardialnya. Kemudian dapat dilakukan perikardiosintesis, dan dari perawatan bedahnya dilakukan perikardiotomi sifoid dan dilakukan radioterapi. Kemudian para neoplastic krisis atau di sini disebutkan hiperkalsemi, di mana etiologi kanker yang umum biasanya terjadi pada kanker payudara, paru-paru, ginjal, multiple myeloma, dan sering dikaitkan dengan metastase tulang. Peningkatan kadar PTH dapat melihat hipofosfatemia, mengindikasikan sekresi dari PTH yang ektopik. Peningkatan kadar PTH yang berhubungan dengan fosfatasi
kemudian hiperkalsemi sekunder terhadap keganasan menunjukkan fosfat serum yang meningkat atau normal. Perubahan EKG juga dapat dilihat dengan pemendekan dari interval Q dan T, dan aritmia yang berkembang menjadi bradikardi. Kemudian pemanjangan dari interval PR dan interval QT memendek dengan gelombang T yang melebar. Serum kalsiumnya lebih dari 12 mg per desiliter dengan dapat diberikan terapi awal berupa hidrasi intravena diikuti oleh diuretik. Kemudian bifosfonat dapat mengurangi resepsi tulang dari penyakit metastase, tetapi membutuhkan 3-4 minggu untuk masa berlakunya. Kemudian juga dapat diberikan plikamycin dan gallium nitrat. Untuk hiponatremi, di sini dapat mengakibatkan perubahan status mental, dan mual, nyeri kepala, dan kejang, koma, bahkan sampai kematian. Kanker paru tipe small cell lung cancer biasanya merupakan kausa umum keganasan pada kondisi ini. Namun terdapat kondisi kanker lain yang seperti kanker prostat, adrenal, kanker pankreas, usus besar, kepala dan leher juga dapat mempengaruhi kejadian ini. Kemudian temuan dari laboratoriumnya berupa urin yang rendah, hipoglusemia, dan hipofosfatesemia. Pengobatannya dapat mengobati tumornya atau dapat mengobati, dan penyebabnya yang spesifik. Di mana hiponatremi berat dapat diberikan infus salin hipertonik 3% dengan lasik intravena. Kemudian tingkat koreksinya harus dibatasi pada angka 0,5 hingga 1 mg per jam. Untuk gejala hipoglikemi, gejalanya berupa kelemahan, pusing, bingung, kebingungan yang dapat berkembang menjadi kejang dan koma. Kemudian dari kausa non cancernya banyak kausa non cancer, tetapi insulinoma, tumor adenokortikal, hepatoma, dan sarkoma dapat menyebabkan kejadian ini. Kemudian dari reseksi dapat dilakukan untuk memungkinkan jika memungkinkan pada tumor yang mensekresi insulin, atau pada tumor yang mensekresi insulin di sini tidak dapat direseksi, dipertimbangkan pemberian dari radiasi dan dapat diberikan kortikosteroid, glukagon, atau hormon pertumbuhan. Untuk sindrom lisis tumor ditandai oleh adanya hiperursemia, hiperkalemia, hiperfosfatesemia, dan hipokalsemia. Di sini akibat dari lisis sel yang cepat akibat terapi sitotoksik. Sering pada pasien limfoma dan leukemia yang mendapatkan kemoterapi. Untuk preventifnya dapat dilakukan hidrasi intravena, alkalinisasi urin, dan allopurinol. Untuk tata laksananya dilakukan koreksi elektrolit, khususnya hiperkalemi. Kemudian dapat dilakukan hemodialisa jika diperlukan. Untuk sepsis kateter vena sentral, di mana terapi antibiotik untuk infeksi berbasis kateter dapat di angka keberhasilan sekitar 80%. Di mana pelepasan kateter pada pasien kemudian dilakukan dengan kultur darah persisten, didapatkan neutropenia karena infeksi sistemik, riwayat vaskular graft, atau pada pasien dengan prostesis implan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan sini. Baik ya, terima kasih buat Bung Ari udah presentasi, meskipun sudah lewat waktunya ini berapa menit nih, dari tadi 10 sampai 15 menit nih, udah hampir 25 menit. Saya kasih diskusi 10 menit aja
10 menit aja cukup dah. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman yang lain? Silakan. Selamat sore, Blika. Selamat sore, Bri Gongari. Ya, siapa nih? Surya ya? Ya, Bli. Oh ya, Terima kasih silakan. atas presentasinya, Bli Gongari. Izin bertanya, Bli, seberapa sering kardiak tamponade itu terjadi pada tumor apa, dan sebaiknya kondisi ini yang perlu diwaspadai itu apa ya, Bli? Suksema, Bli. Ya, silakan Gung jawab. Ya, mohon izin untuk menjawab nih. Di sini pertanyaannya saya ulang, seberapa sering kardiak tamponade itu terjadi dan pada tumor apa sebaiknya kondisi ini diwaspadai. Di sini sangat jarang terjadi, kira-kira kalau dari prevalensinya sekitaran 0,03%. Di sini tumor yang banyak umumnya adalah tumor yang berkolerasi dekat dengan jantung seperti CA mama dan CA paru, sehingga dapat langsung berekstensi dan menginvasi atau menyebar melalui vena cava inferior seperti melalui vena cava inferior. Namun pada 90% kasus manifestasi ke jantung sifatnya biasanya benign. Mohon kalau ada senior yang bisa menambahkan, mohon izin. Ya. Baik ya, kalau kan kalau kardiak tamponade itu kan salah satu dia salah satu komplikasi atau sign yang bisa kita temuin pada pasien-pasien dengan keganasan biasanya. Nah, kalau kardiak tamponade itu kita harus bedakan dia emang asalnya primer dari tumornya emang dari perikardial apa emang dia dari luar tumornya. Kalau perikardial dia langsung bisa menyebabkan terjadinya kardiak tamponade dari sana. Kalau umpamanya dia penyebabnya sekunder dari tempat lain, salah satunya bisa dari CA mama, CA paru, dia gangguannya itu terjadi obstruksi pada yang tadi di Gung Ari bilang tuh, vena dan sistem limpatik biasanya. Itu yang nyebabin terjadinya kardiak tamponade gitu. Kalau di UGD paling sering pasien dikonsulkan ke bedah onkologi itu dari jantung itu dengan kardiak tamponade. Coba kita cari riwayat dia dari CA mama enggak? Karena pada pasien CA mama lumayan sering kita dapat konsulan dengan kardiak tamponade gitu. Kalau terapinya apa Gung kalau kardiak tamponade Gung? Dapat dilakukan kardiak tamponade itu seperti yang dijelaskan tadi, dapat dilakukan dari kardiosintesis. Dari kardiosintesis ya. Kalau umpamanya nggak bisa, masih dia Agung, kalau efusnya masih, terus umpama penekannya ke jantung itu masih? Ya biasanya malam-malam urgent kita konsulkan ke BTKP, apakah dia perlu di open perlu di open apa tidak gitu biasanya. Ya intinya sih itu kita harus segera mengeluarkan cairan yang menekan jantungnya itu. Kalau umpamanya cairan kardiak tamponadenya itu kita nggak segera keluarkan akan mengganggu dari kontraksi jantung sendiri. Itu salah satu memang kegawat daruratan di bidang onkologi gitu maksudnya. Itu penyebabnya karena itu tadi yang primer sekunder biasanya. Gimana Surya, ada mau ditanyakan lagi? Oke, suksema beli Gung Ari. Ada mau ditanyain lagi yang lain? Selamat sore, Bli.
Izin bertanya, Bli. Saya Rama, residen observer di BK Bung Ari. Izin bertanya, apakah ada tanda awal yang harus diperhatikan? Perhatikan mengantisipasi hiperkalsemia pada penderita kanker, Bli. Mohon arahannya, atau semua, Bli. Izin untuk menjawab jika sini tanda-tanda awal pada pasien dengan hiperkalsiemi biasanya kita lihat adanya tanda-tanda ataksia, kemudian bradikardi, hipertonia dan perubahan status mental dari pasien, dan dapat terjadi juga terjadinya letargi. Mungkin jika dapat menambahkan. Itu aja, Gung. Itu sih yang saya dapat baca. Yang dibilang hiperkalsemia itu kalsium berapa deh? Lebih dari 12 mg per desiliter. Berapa? 12? 12 itu biasanya yang menyebabkan gejala dari hiperkalsiemi itu lebih dari 12 mg per desiliter. Itu merupakan suatu kondisi yang emergensi yang harus memerlukan pengobatan yang segera. Ya, kalau biasanya ya di 12 atau di atas 15 sudah menimbulkan gejala yang tadi dibilang itu biasanya. Gejala biasanya mual muntah. Kita cek juga urinnya, biasanya pasien dengan hiperkalsemia itu dia poliuri, datang dengan keluhan lemas, dengan konstipasi, bahkan sampai dia koma. Makanya jangan sampai pasien dengan hiperkalsemia sudah jatuh dalam kondisi koma. Makanya dari awal kita harus sudah aware pasien-pasien dengan malignansi, kita cek awalnya itu pasien kondisi umumnya lah, kondisi umumnya bagaimana, lemas tidak, terus mual muntah yang berat biasanya dia itu, kita terus poliuri, kita curiga udah cek dah kalsiumnya gimana. Kalau udah tinggi sekali ya kita terapi hiperkalsemianya, kita terapi gitu. Kalau umpamanya hiperkalsemia itu kan bisa penyebabnya ya macam-macam, bisa primer, bisa sekunder juga yang tadi itu. Mungkin kalau umpamanya spesifiknya mungkin nanti kita perlu sama-sama baca lagi untuk secara spesifik dari hiperkalsemia ini kan, karena ini sering kita temui sini di ruangan, sering kita temui kasus-kasus dengan hiperkalsemia. Kasus-kasus lain juga yang kalah penting, pasien-pasien malignansi itu ada yang namanya tumor lysis syndrome. Nah, ini salah satu kegawatan juga nih. Pasien-pasien dengan malignansi, contohnya LNH, terus pasien-pasien dengan yang telah mengalami pengobatan kemoterapi ataupun dalam pengobatan di ruangan, pasien dengan pengobatan cepat radioterapi dan kemoterapi mempunyai bisa risiko terjadinya tumor lysis syndrome. Nanti kalau umpamanya mau coba baca lagi lebih detailnya, tapi pasien tumor lysis syndrome banyak di ruangan, mungkin nanti kalau detailnya kalian baca lagi dah tentang manifestasi klinisnya, terus tanda-tanda gejala awalnya, penanganannya bagaimana, gitu, seperti itu. Banyak sih komplikasi-komplikasi dari pasien-pasien malignansi di bidang medis maupun di bidang bedah gitu. Coba nanti baca lagi lebih lanjut lagi. Saya juga nggak begitu hafal banyak, tapi ya secara umum sih kalau kegawat daruratan onkologi itu kita bisa baginya dia itu kegawat daruratan medik atau kegawat daruratan bedah. Atau juga bisa kita bagi jadi metabolik, non metabolik. Kalau umpamanya kegawat daruratan bedah itu pada pasien-pasien biasanya pasien tumor, pasien
kanker, pasien malignansi yang biasanya tempatnya di daerah RW. Salah satunya itu penyebabnya bisa terjadi sumbatan airway, sumbatan napas. Contohnya apa? Bisa terjadi pada pasien-pasien dengan CA nasofaring, CA tiroid. Nah, itu biasa kita waspadai adanya kegawat daruratan di bidang RW. Nah, kalau yang lain kalau kegawat daruratan yang lain bisa di bidang saraf juga bisa, dia penekanan di saraf tulang belakang, bisa metastasis ke tulang belakang atau metastasis ke otak menyebabkan tekanan intrakranial meningkat. Jadi kesadaran menurun itu biasanya juga salah satu kegawat daruratan yang di bidang onkologi yang mengenai organ saraf seperti itu. Kalau yang lain mungkin yang dijelaskan Gung Ari tadi sudah banyak sih, tapi lebih ke digestif sih jadinya tadi yang jelaskan Gung Ari. Mungkin nanti kalau umpamanya yang lain mungkin kita baca-baca juga lagi yang lain. Oke, kalau yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Lagi 2 menit deh. Ada yang mau tanya lagi nih? Chip yang lain ada yang ikut nggak ya? Siapa aja nih? Coba lihat dulu. Gary ada tambahan, Gary? Gary ada tambahan atau chip-chip yang lainnya ikut ada tambahan? Nggak ada? Gung Ari ada tambahan lagi, Gung? Gini, mungkin saya akan baca lebih detail lagi nih untuk hal emergensi pada onkologinya, Bu. Untuk yang dijelaskan Dika sih sudah cukup untuk tambahan buat saya, Bu. Nanti saya baca kembali nih untuk lebih lengkapnya. Ya, kalau di slide ini aku melihatnya kok lebih ke arah ya banyak membahas tentang digestifnya, tentang obstruksi ileus, tentang apa namanya obstruksi otak tinggi, obstruksi otak rendah gitu ya. Coba kalau umpamanya coba matiin mic-nya dulu, Gung. Halo, tes. Ini Ya kalau umpamanya yang penting itu sih ya tadi yang RW, yang mengganggu RW. Terus kalau biasanya pada pasien malignansi juga risiko pendarahan besar, kita harus gimana caranya stop pendarahan, terus gimana caranya cegah infeksi, itu poin-poinnya sih yang penting-penting. Yang penting coba dibaca lagi, ya baca lagi apa-apa aja yang mesti kita pelajari dalam kegawat daruratan onkologi. Tapi yang tadi itu sudah ya lumayan lah untuk pengenalan lebih awal gitu ya. Kalau emang tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah mau jam 5 ini udah sore, biar teman-teman bisa istirahat semua dan juga ada kegiatan di kampus lagi di Sangla. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup aja ilmiah hari ini sore ini. Terima kasih buat teman-teman residen semua yang udah join, udah mendengarkan presentasi dengan baik. Mudah-mudahan dapat berguna bagi proses pembelajaran dan bekal buat kita residen ke depannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih buat semuanya.